saya Yulianto Lailo dalam video pembelajaran mata kuliah Elektronika Digital, Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Papua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Sistem Bilangan bagian 1. Sistem bilangan pada elektronika digital terdiri dari sistem desimal, sistem biner, sistem oktal, dan sistem heksadesimal. Sistem desimal biasanya disebut dengan bilangan dasar 10, kemudian sistem biner itu biasa disebut dengan bilangan dasar 2, sistem oktal biasa disebut dengan bilangan dasar 8, dan sistem heksadesimal yang biasa disebut dengan bilangan dasar 16. Atau bisa juga bilangan dasar di depan ini bisa kita ganti dengan bilangan basis ya. Basis 10 untuk desimal, basis 2 untuk biner, basis 8 untuk oktal, kemudian basis 16 untuk heksadesimal. Bilangan-bilangan ini sendiri penggunaannya terdapat pada aplikasi-aplikasi tertentu. Pertama, untuk sistem biner, sistem desimal sendiri itu adalah sistem sistem nilai atau sistem bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk perhitungan, di mana bisa digunakan pada nilai mata uang untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Kemudian pada sistem biner itu biasa digunakan pada rangkaian elektronika digital. Kemudian sistem oktal itu biasanya digunakan pada instruksi komputer dengan kode 3 bit. Kemudian untuk sistem heksadesimal sendiri itu biasa digunakan untuk pengalamatan memori pada microcontroller. Kita akan bahas satu persatu pada sistem nilai, sistem representasi nilai ya. Pertama adalah sistem desimal. Sistem desimal itu disusun dari 10 angka atau lambang. Ke 10 angka tersebut adalah biasanya dilambangkan dengan di atau sistem desimal. Angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dengan menggunakan nama-nama tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan, kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas tertentu. Sistem bilangan desimal tersebut juga disebut bilangan basis 10 karena mempunyai 10 digit ya. Jadi angka-angka selanjutnya itu adalah perpaduan daripada angka digit-digit pada 10 digit desimal ini. Ciri tambahan dari bilangan sistem desimal adalah penambahan subscript untuk desimal atau angka 10 di akhir suatu bilangan. Contoh di sini adalah angka 357 desimal atau sama dengan 357 ditambahkan subscript 10 atau tidak ditambahkan apa-apa. Karena bilangan desimal sendiri adalah bilangan yang kita sudah gunakan sehari-hari ya. Makanya biasanya sudah tidak ditambahkan. Jadi ini sudah diketahui kalau tidak ada subscript biasanya ya berarti dia adalah bilangan desimal. Suatu bilangan yang menggunakan sistem bilangan desimal biasanya sistem bilangan tersebut mempunyai sistem nilai. Jadi sistem bilangan desimal itu merupakan sebuah sistem dengan nilai yang mana nilainya tergantung pada posisinya. Pada sistem ini, nilai dari sebuah digit tergantung pada posisinya pada jadinya ya. Contoh ya. Di sini bagaimana kita merepresentasikan nilai desimal itu dalam bentuk digit positif, ya bilangan bulat dan pecahan. Untuk bilangan bulat sendiri, nilai desimal itu kita dapatkan dari sigma dari D ke I dikali dengan 10 pangkat I, di mana I itu dimulai dari 0. Kemudian untuk bilangan pecahan sendiri direpresentasikan dengan N sama dengan sigma dari DI dikali 10 pangkat I M kurang 1, bisa, di mana I sama dengan N. Sistem desimal biasanya ditulis berdasarkan posisinya. Paling kanan itu satuan, kemudian berikutnya ada puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribuan. Bilangan paling kanan adalah LSD, less significant bit, kemudian bilangan paling kiri adalah MSD. Cara penulisannya bisa kita lihat seperti ini.
Jadi cara untuk menulis bilangan, jadi mulai dari angka paling kanan itu LSB, kemudian paling kiri. Jadi untuk menghitung dengan sistem desimal itu, contohnya kita punya angka 4, 6, 2, 3. 4, 6, 2, 3. Di sini 3 adalah satuan, 2 puluhan, 6 ratusan, 4 ribuan. Cara menghitungnya adalah 3, ini dikali 10 pangkat 0. M1 kurang 1 ya, jadi 0. Jadi 3 kali 10 pangkat 0 adalah 3 kali 1 dengan 3. Kemudian 2 kali 10, 20. 6 kali 100, jadi 600. Kemudian 4 kali 1000, jadi 4000. Penjumlahannya didapatlah angka 4623. Kemudian kita beranjak ke sistem bilangan berikutnya, yaitu sistem biner. Sistem bilangan biner ini adalah sistem yang paling sering digunakan untuk merepresentasikan kuantitas dan mewakili keadaan dalam sistem digital atau pada sistem komputer. Sistem biner sendiri biasa disebut binary digit atau disingkat dengan bit. 4 bit dinyatakan Hebel, 8 bit dinyatakan byte, kemudian sejumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter. Karakter biasanya dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus, biasanya disamakan sebagai word. Ya. Satu word itu bisa terdiri dari 4 sampai 64 bit. Sistem bilangan biner merupakan sistem basis 2. Pada sistem bilangan ini ya, biasanya kita kenal hanya 2 lambang, yaitu B sama dengan, untuk bilangan B ini adalah lambang untuk bilangan biner, itu angkanya ada 2, 0, dan 1. Jadi hanya ada 0 dan 1. Kemudian bagaimana merepresentasikan bilangan biner bulat dan bilangan biner pecahan. Jadi bilangan biner untuk bulat didapat dari sigma dari BI ya, nilainya, nilai B ke berapa, di mana nilai I itu dimulai dari 0 dikali dengan 2 pangkat I. 2 pangkat I ya. Jadi mulai I ke berapa? Jadi I 0, mulai dari 0 sampai seterusnya. Kemudian untuk bilangan pecahan sendiri juga direpresentasikan dari N sama dengan sigma dari BI kali 2 pangkat I ya, di mana nilai I itu sama dengan N-nya, jadi jumlah ke N. Persamaan ini dapat digunakan nanti untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Bagaimana cara menuliskan sistem biner? Sistem biner karena dia cuma punya 2 angka ya, 0 dan 1. Angka paling kiri itu adalah angka MSB, most significant, sama kemudian yang paling kanan adalah angka LSB. Jadi least significant bit. Jadi mulai dari 01, 01, 01, 01, 01, 01. Jadi dipangkatkan mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Seperti ini ya. Cara membilang dengan sistem biner, pertama ini ya, sama ya. Karena dia cuma punya 2 nilai, 0 dan 1, kita bisa memadukan keduanya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau didesimalkan ya, 8, 9. Seperti itu. Kemudian cara menghitung dengan sistem biner. Di sini ada cara yang menghitung dengan sistem biner ya. Cara menghitung dengan sistem biner. Dapat kita lihat contohnya kita punya angka bit dengan bit 1, 0, 1, 2. Begini ya. Angka ini bisa kita desimalkan dengan cara 1 dikali dengan 2 basisnya, basis 2, dipangkatkan dengan N, tadi ya, I itu sama dengan 0, jadi 0 ya. Jadi 0, 1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi 1 pangkat 2, 1 kali 1, karena 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1, 1 kali 2, 0 kali 4, 1 dikali 8. Jumlahnya adalah 11 desimal. Ini 11 desimal ya. Ini bit yang merepresentasikan bilang desimal 11. Kemudian ini juga ya, jadi kita punya bit 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ini kalau kita representasikan dalam desimal,
kita dapat 1. Jadi angkanya adalah angka 41 desimal. Seperti itu. Kita langkah ke sistem nilai berikutnya, yaitu sistem bilangan berikutnya, yaitu sistem oktal. Sistem oktal atau sistem basis 8, ya, basis 8. Pada sistem ini kita dapat 8 lambang mulai dari 0 sampai 7 ya. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cirinya adalah bilangan oktal biasanya dilambangkan dengan O, biasanya ditambah dengan subskrip oktal atau 8 di akhir bilangan, sama seperti pada desimal. Jadi desimal itu ditambah dengan dash atau subskripnya. Di sini kita mendapatkan subskrip oktati atau 8. Seperti itu. Tapi biasanya paling banyak digunakan angka ya. Kemudian bagaimana merepresentasikan bilangan bulat bilangan bulat untuk digit pada bilangan oktal dan pecahan pada bilangan oktal. Sama seperti bagaimana merepresentasikan nilai sebelumnya. Jadi kita mengalihkan angka dengan sukunya, dengan subskripnya atau basisnya. Di sini karena oktal itu basis 8, kita kalikan dengan basis 8, dipangkatkan dengan I, di mana I itu adalah sama dengan 0. Kemudian nanti ditambahkan satu-satu. Kemudian sama juga ketika merepresentasikan bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan itu oktal ke I dikali dengan 8 pangkat I, di mana I-nya itu sama dengan N ya. Jadi ini ya. Jadi mulai dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0, pangkat 0 pangkat min 1 sampai seterusnya. Seperti itu. Jadi persamaan di atas ini dapat digunakan untuk mengkonversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Sama seperti bagaimana kita mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal juga. Sistem oktal itu sama seperti angka-angka biner dan desimal. Bagian kiri itu adalah most significant digitnya, kemudian bagian kanan itu adalah least significant digit. Jadi angka paling berarti ada di sebelah kiri, angka paling tidak berarti ada di sebelah kanan. Jadi biasanya kalau hilang angka di sebelah kiri itu yang hilangnya besar. Contoh dari penulisan, karena kita punya 0 sampai 7, jadi 0 ini kalau dia sejajar, jadi 0, 1, 2, 3 ini dikali dengan 8 pangkat 0-nya. Jadi angkanya seperti ini ya. Jadi 0, ini juga demikian, kali ini. Ya, kita bisa mau bilang dari sistem oktal mulai dari 0, 1, sampai 7 ya. Jadi 0 sampai 7 ada 48 angka. Cara menghitung dengan sistem oktal seperti ini ya. Jadi kita punya digit 5, 6, 7, 4. Digit-digit oktal ini ketika kita ingin merepresentasikan ke dalam bentuk desimal, caranya adalah dengan mengalihkan dengan basisnya yang dipangkatkan urutannya. Seperti ini. Maka kita peroleh digit 5, 6, 7, 4 itu adalah 3000, angka 3004 dalam bentuk basis 10 atau bilangan desimal. Kemudian ada sistem heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal sendiri merupakan sistem bilangan berbasis 16. Ya, meskipun pada sistem digital dan komputer operasi komputer secara fisik dikerjakan secara biner, namun untuk representasi data biasanya digunakan format bilangan ini ya, yang adalah bilangan heksadesimal. Penerapan format heksadesimal ini banyak digunakan pada penyajian lokasi memori, penyajian isi memori, kode instruksi, dan kode yang merepresentasikan alfanumerik dan karakter non-numerik. Seperti itu. Jadi sistem bilangan ini terdapat 16 lambang, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah 9 ada huruf A, B, C, D, E, dan F. Semua lambang ini berjumlah 16. Jadi ada 16 lambang berurutan. Ciri bilangan ini kita adalah tambahan subskrip heksa
atau bilangan 16 di akhir bilangan. Contohnya kita punya bilangan 271 hex atau sama dengan 271 dengan penambahan subskrip basisnya. Di sini adalah basis 16. Bagaimana merepresentasikan bilangan heksadesimal? Jadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini sama sebenarnya rumus-rumusnya seperti bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan oktal. Ya, jadi angka pada bilangannya, pada digitnya, dikalikan dengan basisnya yang dipangkatkan dengan i. I untuk bilangan bulat itu sama dengan 0, kemudian i pangkat bilangan untuk representasi pecahan adalah i sama dengan n. Di sini ya, dipangkat n. Jadi di sini ada h sampai 0, ya ini ya sampai 0. Jadi sampai h-1 sampai hn. Seperti itu. Jadi persamaan ini seperti persamaan-persamaan yang sebelumnya digunakan untuk mengkonversi bilangan heksa ya, mohon maaf, bilangan heksa ke bilangan desimal. Sistem heksadesimal itu bilangan basis 16. Jadi 0 sampai f ini urutan-urutannya, jadi dikali dengan bilangan dikali dengan basisnya, dipangkatkan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya menurut urutan angkanya. Angka sebelah kanan merupakan angka LSD atau less significant digit, kemudian angka sebelah kiri, paling kiri itu adalah angka untuk MSD atau most significant digit. Bagaimana cara membilang dengan sistem heksadesimal? Jadi sama juga, kita mulai dari angka 0, jadi sampai kita bisa menggunakan sampai huruf F ya. 0 sampai 9 A F. 0 sampai 9 A F. Kemudian mulai dari lagi setelah F itu ada 1 0 ya. Ini 0 sampai 9. Kemudian sampai 9 sampai FF ya. Sampai seterusnya. Kemudian setelahnya kita juga mengenal angka BCD atau binary coded decimal. Sistem BCD ini hampir sama dengan sistem bilangan biner, hanya saja sistem ini karena dia digunakan untuk keperluan penampil 7 segment, di mana 7 segment itu ada 7 aja, biasanya angkanya hanya 9, maka contoh penggunaan BCD itu hanya sampai dengan 9. Contohnya kita punya 625 desimal. Ketika di BCD kan 629 itu kita representasikan per nilai ya, per nilai. Jadi 0 sampai 7. Jadi 7 segmen ya. Nilai, jadi kita bisa merepresentasikannya. Ya, demikian mungkin akhir dari pertemuan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.